Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di akhir nanti kita mendapatkan syafaat darinya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya di sini akan sedikit melanjutkan materi, yaitu tentang sejarah teks Al-Quran serta rekonstruksinya. Seperti yang telah saya jelaskan dalam video sebelumnya, yaitu bahwasanya periode Al-Quran turun yaitu terdapat dua bagian. Yang pertama bagian periode Mekah, yang kedua bagian periode Madinah. Nah, di dalam periode Mekah ini bahwasanya wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW yaitu secara lisan. Tetapi Al-Quran sendiri secara konsisten menyebut sebagai kitab yang tertulis. Ini memberi petunjuk bahwa wahyu tersebut tercatat dalam tulisan. Pada dasarnya ayat-ayat Al-Quran tertulis sejak awal perkembangan Islam. Meski masyarakat yang baru lahir itu masih menderita berbagai permasalahan akibat kekejaman yang dilancarkan oleh pihak kafir Quraisy. Nah, sedikit saya akan menjelaskan atau menceritakan sejarah tentang Umar bin Khattab yang saat itu sebelum masuk Islam, beliau adalah seorang yang sangat membenci Nabi Muhammad SAW dan sangat membenci agama Islam. Suatu hari, Umar keluar rumah menenteng pedang terhunus hendak melibas leher Nabi Muhammad SAW. Beberapa sahabat sedang berkumpul dalam sebuah rumah di Bukit Safa. Jumlah mereka kurang lebih 40-an termasuk kaum wanita. Di antaranya yaitu ada paman Nabi Muhammad SAW yaitu Hamzah, Abu Bakar, Ali, dan juga lainnya yang tidak pergi hijrah ke Ethiopia. Namun di perjalanan Umar bin Khattab bertemu dengan Nu'aim dan bertanya kepada Umar, "Hendak kemanakah engkau, wahai Umar?" Jawab Umar, "Saya hendak menghabisi Muhammad, manusia yang telah membuat orang Quraisy khianat terhadap agama nenek moyang dan mereka tercabik-cabik, serta Muhammad mencaci maki tata cara kehidupan, agama, dan Tuhan-Tuhan kami. Sekarang akan saya libas dia." Kemudian Nu'aim berkata, "Engkau hanya akan menipu diri sendiri, Umar. Jika engkau menganggap bahwa Bani Abdul Manaf mengizinkanmu menapak di bumi ini hendak memutus nyawa Muhammad, lebih baik pulang saja engkau, temui keluarga engkau, dan selesaikan permasalahan-permasalahan mereka." Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Nu'aim, "Ada permasalahan apakah di keluargaku?" Maka Nu'aim menjawab, "Saudara ipar, keponakan yang bernama Sa'id, serta adik perempuanmu itu telah mengikuti agama baru yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, akan lebih baik jika Anda kembali menghubungi mereka." Kemudian Umar bin Khattab cepat-cepat memburu iparnya di rumah. Tepat ketika Khoba sedang membaca surat Toha dari sepotong tulisan Al-Quran, saat mereka dengar suara Umar, Khoba lari masuk ke kamar kecil, sedang Fatimah mengambil kertas kulit yang bertuliskan Al-Quran dan diletakkan di bawah pahanya. Nah, kemarahan Umar ini semakin membara begitu mendengar saudara-saudaranya masuk Islam. Keinginan membunuh orang yang beberapa saat sebelum itu ia tuju semakin menjadi-jadi. Masalah utama dalam cerita ini yaitu
hanya dengan kertas yang bertulisan Al-Quran. Nah, dari sinilah Umar bin Khattab ketika beliau mengambil kertas ayat Al-Quran ini, kemudian beliau baca, maka dari ayat itulah Umar bin Khattab bisa masuk Islam, dan saat itulah beliau menjadi pendukung agama Islam dan pendukung Nabi Muhammad SAW. Kemudian ayat-ayat Al-Quran yang turun di Makkah ini sudah terekam dalam bentuk tulisan sejak masa Rasulullah SAW. Seperti yang dikatakan oleh Az-Zuhri, bahwasanya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Asar, seorang yang terlibat dalam penulisan Al-Quran sewaktu dalam periode Mekah, dituduh oleh beberapa kalangan sebagai pemalsu ayat-ayat Al-Quran. Tetapi tuduhan itu tidak jelas dan tidak berdasar. Orang lain sebagai penulis resmi adalah Khalid bin Sa'id bin Al-As, di mana ia menjelaskan bahwasanya saya orang pertama yang menulis Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu pada periode Madinah, bahwasanya selama periode Madinah ini yaitu terdapat beberapa orang penulis wahyu Nabi Muhammad SAW. Penulis wahyu Nabi Muhammad SAW yaitu berjumlah kurang lebih 65 sahabat yang ditugaskan oleh Nabi Muhammad SAW bertindak sebagai penulis wahyu. Di antaranya yaitu Khulafaur Rasyidin, Zaid bin Thabit, Abu Abbas, Ubay bin Ka'ab, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu Nabi Muhammad SAW mendiktekan Al-Quran kepada para sahabat. Saat wahyu turun, Nabi Muhammad SAW secara rutin memanggil para penulis yang ditugaskan agar mencatat ayat itu, terutama seorang pemuda yaitu yang bernama Zaid bin Thabit sebagai seorang sekretaris Nabi. Ia seringkali dipanggil, diberi tugas penulisan saat wahyu turun. Sewaktu ayat Al-Jihad turun, Nabi Muhammad SAW memanggil Zaid bin Thabit membawa tinta dan alat tulis dan kemudian mendiktekannya. Amr bin Al-Maktum Al-Ama duduk menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, bagaimana tentang saya? Karena saya sebagai orang yang buta. Dan kemudian turun ayat Ghair uli al-daror, yaitu bagi orang-orang yang bukan cacat. Tampaknya setelah Zaid bin Thabit selesai menulis Al-Quran, yaitu kemudian Zaid membaca ulang di depan Nabi Muhammad SAW agar yakin tak ada sisipan kata lain yang masuk ke dalam teks. Terus kemudian tradisi penulisan Al-Quran di kalangan sahabat, yaitu ketika praktek yang biasa berlaku di kalangan para sahabat tentang penulisan Al-Quran menyebabkan Nabi Muhammad SAW melarang orang-orang menulis sesuatu darinya kecuali Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, dan barang siapa yang telah menulis sesuatu dariku selain Al-Quran, maka ia harus menghapusnya. Nah, maksudnya beliau ingin agar Al-Quran dan Al-Hadis tidak ditulis pada halaman kertas yang sama, agar tidak terjadi campur aduk serta kekeliruan. Kita tahu bahwa pemeliharaan Al-Quran atau wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW pada faktanya dipelihara dari sebuah kemusnahan dengan dua cara. Yang pertama yaitu menyimpannya ke dalam dada manusia atau menghafalkannya. Yang kedua yaitu merekamnya secara tertulis di atas berbagai jenis bahan untuk menulis. Nah, jadi ketika para sarjana muslim berbicara tentang jam'u Al-Quran pada masa Nabi, maka yang dimaksudkan adalah pengumpulan wahyu-wahyu yang diterima Nabi melalui kedua cara tersebut. Nah, yaitu yang pertama, bahwasanya bangsa Arab sangat kental dengan hafalannya. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu dari Allah langsung
beliau hafalkan langsung disebarkan kepada para sahabatnya untuk bisa dihafalkan. Kemudian yang cara kedua yaitu dengan ditulisnya ayat Al-Quran pada kertas maupun pada bahan-bahan untuk menulis. Nah, cara kedua ini disebabkan karena banyaknya para penghafal Al-Quran yang gugur di medan perang. Nah, ini adalah inisiatif para sahabat, terutama Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian dengan adanya peristiwa itu, maka kedua sahabat ini mencetuskan untuk ada penulisan Al-Quran yang dilakukan oleh Zaid bin Thabit. Selanjutnya yaitu pengumpulan Al-Quran pada zaman Nabi dan setelah wafatnya Nabi. Bahwasanya pengumpulan Al-Quran ini pertama dilakukan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana banyak sumber yang mengatakan bahwa riwayat yang dikatakan oleh Az-Zanjani bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah berujar kepada Ali, "Hai Ali, Al-Quran ada di belakang tempat tidurku, yaitu yang tertulis di atas suhuf, sutra dan kertas atau lembaran kain dan lain sebagainya. Ambil dan kumpulkanlah, jangan sia-siakan seperti orang Yahudi menyia-nyiakan Taurat." Nah, disebutkan oleh Az-Zanjani bahwa Ali menuju ke tempat itu dan membungkus bahan-bahan tersebut dengan kain berwarna kuning, kemudian disegel. Nah, bahwasanya banyak sekali yang meriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib lah orang yang pertama menuliskan Al-Quran serta mengumpulkan Al-Quran. Setelah itu Rasulullah SAW menjadikan Zaid bin Thabit sebagai sekretaris beliau dan orang yang menuliskan Al-Quran serta ikut mengumpulkan Al-Quran bersama para khalifah. Kemudian kita lihat susunan ayat ke dalam surat. Nah, dalam susunan Al-Quran ini bisa diakui secara umum bahwa susunan ayat dan surat dalam Al-Quran memiliki keunikan yang luar biasa. Susunan tidak secara urutan, maksudnya tidak secara urutan wahyu yang diturunkan dan subjek bahasan. Rahasianya hanya Allah yang Maha Tahu, karena Dia sebagai pemilik kitab tersebut. Nah, logikanya begini. Jika ada seorang editor yang ingin menyusun kembali kata-kata buku orang lain, mengubah urutan kalimat akan mudah mempengaruhi seluruh isinya. Nah, maka dari itu Al-Quran sangat berbeda dengan kertas atau dengan buku-buku manusia. Nah, hasil akhir tidak dapat diberikan kepada pengarang karena hanya Sang Pencipta yang berhak mengubah kata-kata dan materi guna menjaga haknya. Nah, Al-Quran tidak bisa diganti oleh manusia karena Al-Quran sangat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar yang memeliharanya. Nah, di sini sudah jelas bahwasanya Al-Quran sangat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemusnahan, dari penggantian kata atau teks di dalam Al-Quran. Guna menjelaskan isi kandungan ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menugaskan Nabi Muhammad SAW sebagai penerima mandat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim." Yang artinya, dan kami telah turunkan kepada engkau Muhammad berupa peringatan agar engkau menjelaskan kepada manusia apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka. Nah, hak istimewa ini Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW agar memberi penjelasan pada umatnya. Hanya Nabi Muhammad melalui keistimewaan dan wahyu ketuhanan yang dianggap mampu
menyusun ayat-ayat ke dalam bentuk keunikan Al-Quran sesuai kehendak dan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya yaitu bagaimana penyusunannya dari suatu ayat ke dalam suatu surat. Sebagaimana Utsman bin Al-As melaporkan bahwa saat sedang duduk bersama Nabi Muhammad SAW, ketika beliau memalingkan pandangan pada suatu titik dan kemudian berkata, malaikat Jibril menemuiku dan meminta agar menempatkan ayat ini yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun, yaitu pada surat tertentu. Nah, Al-Kalbi juga melaporkan dari Abu Sufyan tentang Ibnu Abbas, yaitu pada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawma turja'una fihi ilallah, yang artinya, dan perihalalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Nah, bahwasanya ayat tersebut adalah ayat terakhir yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril turun dan meminta meletakkannya setelah ayat ke-280 dalam surat Al-Baqarah. Ubay bin Ka'ab juga menjelaskan bahwasanya kadang-kadang permulaan surat itu diwahyukan pada Nabi Muhammad SAW, kemudian saya menuliskannya, dan wahyu yang lain turun pada beliau lalu berkata, Ubay, tulislah ini dalam surat yang menyebut ini dan itu. Dalam kesempatan lain, wahyu diturunkan pada beliau dan saya menunggu perintah yang hendak diberikan sehingga beliau memberitahu tempat yang sesuai dari suatu ayat tersebut. Kembali saya akan sedikit menceritakan yaitu peristiwa pengumpulan dan penulisan Al-Quran yang dilakukan oleh Zaid bin Thabit, yaitu bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq memanggil Zaid setelah terjadi peristiwa pertempuran Yamamah yang menelan korban para sahabat sebagai syuhada. Nah, Zaid melihat saat Umar bin Khattab bersama Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar berkata, Umar baru saja tiba menyampaikan pendapat bahwasanya Al-Quran harus ditulis serta harus dibukukan. Kemudian mereka khawatir bahwasanya hal serupa akan terjadi dalam peperangan yang lain. Sebagai akibatnya kemungkinan sebagian Al-Quran akan musnah. Nah, pendapat tersebut agar dikeluarkan perintah pengumpulan semua Al-Quran. Abu Bakar menambahkan bahwasanya beliau berkata kepada Umar, bagaimana mungkin kami melakukan satu tindakan yang Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukannya? Kemudian Umar bin Khattab menjawab, ini merupakan upaya terpuji, terlepas dari segalanya, dan ia tidak berhenti menjawab sikap keberatan kami sehingga Allah memberi kedamaian untuk melaksanakan, dan pada akhirnya kami memiliki pendapat serupa. Zaid, Anda adalah seorang pemuda cerdik pandai, dan Anda sudah terbiasa menulis wahyu pada Nabi Muhammad SAW. Dan begitupun kami tidak melihat satu kelemahan pun dari diri Anda. Beberapa tahun kemudian, setelah tersebarnya hafalan dan tulisan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, maka tersebarlah mushaf-mushaf atau tulisan-tulisan para sahabat yang terjadi pada saat itu. Mushaf-mushaf tersebut bisa dibagi ke dalam dua jenis, yaitu yang pertama mushaf primer, yang kedua mushaf sekunder. Nah, diantaranya saja mushaf-mushaf primer. Yang pertama mushaf Utsman bin Affan, mushaf Umar bin Khattab, mushaf Ubay bin Ka'ab, mushaf Ibnu Mas'ud, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu mushaf sekunder. Diantaranya mushaf Al-Qama bin Qais, mushaf Ar-Rabi' bin Khusaim, mushaf Al-Harith
bin Suwaid, dan lain sebagainya. Tetapi setelah para ulama melakukan penelitian tentang keabsahan Al-Quran, maka Al-Quran yang absah dan yang banyak dilakukan di berbagai negara sampai saat ini, bahkan sampai digunakan ke negara kita Indonesia, yaitu Mushaf Utsmani. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.